Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adha Awan Maulana, NPM 19144600260, kelas A719, Prodi PGSD, Universitas PGRI Yogyakarta. Saya di sini akan menerangkan sedikit menerangkan tentang mata pelajaran PPKN SD. Nah, sebelumnya dalam membuat video ini untuk memenuhi kewajiban UAS ulangan akhir semester. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Nah, sebelumnya alangkah baiknya untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, nah di sini saya akan menerangkan sedikit ulasan lagi, menerangkan tentang materi tentang tanggung jawab itu apa, dan tanggung jawab itu, kewajiban tanggung jawab itu ada berapa, dan yang kedua kewajiban, terus yang ketiga hak. Nah, pada minggu lalu yang kita sempat bahas tentang tanggung jawab itu apa, dan pada pertemuan pagi hari ini kita ulik kembali artinya tanggung jawab itu apa ya. Nah, pertama-tama langsung saja sebelum memasuki materi pada pagi hari ini, adik-adik dimohon untuk menyiapkan buku, alat tulis, dan lain-lainnya, biar kalau misal ada perkataan yang penting, ntar adik-adik bisa menulis. Oke, langsung saja ya. Yang pertama ialah tanggung jawab. Tanggung jawab ialah merupakan kesadaran yang dimiliki oleh manusia akan sikap yang telah ia lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, tanggung jawab di sini bersifat melekat pada diri seseorang atau individu. Seperti contoh, memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat, yang meningkatkan rasa solidaritas sosial, melakukan kerja bakti bersama, yang terakhir gotong royong. Nah, ada biasanya kalau misal kerja bakti atau apa yang sifat kerjasama itu pasti harus ada rasa tanggung jawab. Misalnya rasa tanggung jawab menyelesaikan tugas yang ini, terus yang ini dan itu, dan lain-lainnya. Tanggung jawab di sini ada beberapa macam. Yang pertama, tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan, yang salah satunya yaitu rajin beribadah, seperti halnya sholat atau beribadah yang sifatnya patuh pada agama. Yang kedua, berbuat baik terhadap sesama, dan seperti halnya kita harus berbuat baik ke semua orang, jangan pilih-pilih ini itu. Dan yang ketiga, bersyukur. Nah, apa itu arti bersyukur? Bersyukur ialah jika mendapatkan rezeki atau beberapa pun, kita harus mensyukuri. Misalnya pemberian dari uang jajan orang tua, misal diberi uang saku 2.000
ya alhamdulillah itu walaupun dipraktikannya lumayan susah ya adik-adik. Yang keempat, menghargai orang lain saat beribadah. Nah seperti halnya jika ada adik di masjid atau di musola sedang ada orang yang sholat, alangkah baiknya dihormati atau lebih tepatnya menghargai. Dan contoh lainnya ada teman ada adik yang non muslim, mohon maaf ya, dan baiknya itu jangan mengejek. Yang lebih baik yang lebih baik yang kita harus praktekkan itu saling menghargai pendapat intinya. Dan yang selanjutnya yaitu tanggung jawab sebagai masyarakat yang sah. Yang pertama, gotong royong itu jelas ya, seperti kerja bakti. Nah, yang kedua membersihkan lingkungan. Yang ketiga menjaga keamanan lingkungan seperti ronda malam, terus keliling biar lingkungan tidak ada maling dan seterusnya. Yang keempat membantu tetangga yang sedang kesusahan, seperti halnya misal tetangga A mau minjem uang ke tetangga B, misalnya ada kebutuhan yang sangat mendesak, yang harus kita bantu ialah seenggaknya kita harus meminjami uang ya minimal yang mereka yang kita punya, yang kita merasa cukup dan mampu memberinya atau berapa. Dan yang selanjutnya tanggung jawab terhadap lingkungan. Tanggung jawab terhadap lingkungan yaitu yang pertama mengurangi asap kendaraan, jelas itu biar tidak terjadi polusi. Yang kedua bersepeda atau berjalan kaki. Dan berjalan kaki itu kegunaannya agar kita tidak malas-malas, tidak mageran, yang paling utama. Yang ketiga tidak membakar sampah ialah itu sangat penting. Maksudnya tidak membakar sampah sembarangan ya, tidak membakar sampah sembarangan. Jika misal kalau siang-siang kan maksudnya cuacanya panas, terus kita membakar sampah maksudnya kan ntar tetangga yang sebelahnya kita ntar pada komen panas membakari sampah gitu. Yang selanjutnya kerja bakti ialah ya yang biasanya kita lakukan di masyarakat pada biasanya misal kerja bakti bersihin lingkungan atau bersihin selokan gitu. Setiap biasanya yang sering kita terapkan pada hari Minggu ya, ini enggak. Yang ke berapa ini? Berarti yang ke-6 kalau nggak salah. Tiket itu sangat penting buat sangat wajib agar kita mempunyai rasa disiplin dan tanggung jawab intinya. Yang terakhir membuang sampah pada tempatnya. Nggak ada adik biasanya kan kalau misal membuang sampah, kalau misal makan peci yang paling utama itu kan walaupun kulitnya kecil tetapi itu jika kita makannya banyak jadinya kulitnya ntar akan berserakan yang menimbulkan omongan dari orang-orang. Nah itu alangkah baiknya walaupun sampahnya kecil maupun besar kita harus tetap membuang sampah pada tempatnya. Dan yang selanjutnya yaitu tentang kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang individu. Contohnya kewajiban adalah sebagai berikut: menghormati orang tua itu sangat penting agar
agar kita ya selayaknya anak menghormati kepada orang tua, agar pendapat itu orang tua atau kedua guru atau yang lain-lain. Dan yang kedua, belajar. Nah, kewajiban kita sebagai pelajar itu kewajibannya yaitu belajar, dan diwajibkan sekali di Islam. Dan yang ketiga, tidak terlambat ke sekolah. Nah, ini sering kita jumpai, walau nggak cuma di sekolah ini, tetapi semua sekolah mesti ada aja anak-anak yang sering terlambat sekolah, terus dihukum biasanya oleh guru BK ya. Nah, yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya, yang tadi saya sudah jelaskan pada materi tanggung jawab ya. Yang keempat, maksudnya yang kelima, mengikuti kerja bakti. Nah, itu sangat penting bagi kita dan untuk menimbulkan kewajiban, maksudnya menggugurkan kewajiban. Yang keenam, menghargai pendapat teman. Nah, itu sangat penting sekali. Misal si A pendapat dari masalah ini kayak gini, terus yang B pendapat masalah ini gini. Nah, walaupun pendapat mereka beda-beda, kita lebih baiknya saling menghormati dan menghargai. Yang terakhir, mau bermain dengan semua teman. Ya, jadi bermain itu biasanya tidak harus memilih-milih. Misalnya harus bermain dengan teman yang ini, yang A, yang B. Nah kalau misal masih bermain memilih-milih teman, itu masih kurang baik. Sebaiknya bermain dengan semua teman itu lebih baik. Nah, yang terakhir, materi terakhir, yaitu hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia sejak lahir. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Contoh hak sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan makanan, yaitu entah itu dapat makanan misal diberi dari orang lain, kita harus berterima kasih, atau di keesokan harinya kita harus membalas. Dan yang kedua, bermain bersama teman yang tadi udah dijelaskan ya, memperoleh pendidikan dan ilmu. Nah, itu sama halnya dengan belajar ya. Dan yang selanjutnya, tinggal di lingkungan bersih itu sangat baik dan sangat diwajibkan ya, soalnya biar suasana tinggal di lingkungan bersih itu ya merasakan enak, tentram gitu. Dan yang terakhir, mengikuti pemilihan ketua kelas. Mungkin pembelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Sebelum saya tutup, apakah sebelumnya masih ada yang kurang paham? Oh, baik, kayaknya udah pada paham semua ya. Nah, sebelum kita menutup pada pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Menurut agama masing-masing, berdoa selesai. Baik, kurang lebihnya sampai di sini dulu. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan apabila ada tutur kata penjelasan yang kurang jelas, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.